Musisi, penyanyi, penulis lagu, inilah Dave Grohl. Pertama sebagai drummer di Nirvana dan kemudian sebagai frontman untuk Foo Fighters, Dave Grohl telah menjadi salah satu tokoh terkemuka di kancah musik rock dunia saat ini. Dia pindah dari Ohio ke Virginia ketika ia berusia 3 tahun. Putra seorang wartawan dan seorang guru bahasa Inggris, dia tinggal dengan ibunya dan kakaknya yang bernama Lisa setelah orang tuanya bercerai, dan saat itu Dave Grohl berusia 6 tahun. Kecintaan Grohl dalam bermusik muncul sejak kecil. Dia mulai bermain gitar pada usia 10 tahun, dan Dave Grohl membentuk H.G. Hancock Band dengan teman sebayanya. Tidak lama setelah ia diperkenalkan genre punk rock oleh salah satu sepupunya. Sekolah tinggi, ia bermain dalam serangkaian band punk dan mulai menggunakan ganja sebagai hisapannya. Setelah putus sekolah di tahun pertama, ia bergabung dengan band hardcore berbasis di Washington DC bernama Scream. Dave Grohl muncul pada 3 album dalam kelompok tersebut dan melakukan tur dengan mereka beberapa kali. Selama satu tur, Dave Grohl bertemu dengan salah satu personil dari Melvins, sebuah band punk di belakang panggung di sebuah acara tersebut. Dia bertemu dengan Kurt Cobain dan Chris Novoselic dari Nirvana untuk pertama kalinya pada tahun 1990. Dave Grohl sempat tidak berbicara apapun dengan bandmates yang nantinya bakal menjadi masa depannya malam itu. Namun berkat Buzz Osborne dari Melvins, dia bisa mengikuti audisi untuk Nirvana akhir tahun itu. Saat Dave Grohl dalam perjalanan ke Seattle, berharap untuk menjadi drummer baru Nirvana. Beberapa waktu kemudian, begitu Dave Grohl bermain untuk mereka, baik Cobain dan Novoselic berpikir jika dia akan sempurna untuk band Nirvana. Setelah gabung bersama Nirvana, Dave Grohl sempat menumpang hidup bersama dengan Kurt Cobain untuk sementara waktu, dan dia juga tinggal bersama Jennifer Vince personil dari Alternative Band. Beberapa waktu kemudian sebuah label besar tertarik pada Nirvana dan menawarkan kontrak untuk rekaman, dan mereka akhirnya menandatangani kontrak rekaman dengan Geffen Records. Dan pada saat itu Nirvana merilis album Nevermind yang menjadi hit besar, terutama pada single Smells Like Teen Spirit. Kesuksesan album tersebut mereka membagi perannya masing-masing. Kurt sebagian besar bertugas untuk penulisan lagu, ketiganya telah bekerja sesuai track masing-masing. Mereka menggabungkan unsur-unsur punk, metal, dan pop yang pada akhirnya keluar genre dan saat itu album Nevermind terjual 4 juta kopi. Nirvana, raw, sound emosional, telah membantu meluncurkan apa yang disebut dengan movement grunge, yang sering diartikan dengan sebuah perasaan terasing dan frustrasi. Mereka membuka jalan bagi band-band lainnya, seperti Pearl Jam dan Soundgarden. Setelah Nirvana, Dave Grohl membentuk Foo Fighters. Awalnya ia mengisi seluruh musiknya pada album debut 1995 Self-Titled, dan bermain sebagian besar instrumen, menyanyikan vokal, dan menggunakan lagu-lagu yang ditulisnya saat masih bersama Nirvana. Rekamannya mendapat respon positif dengan menelurkan 2 hit rock modern, yaitu This Is a Call dan I'll Stick Around, serta Big Me yang juga masuk di tangga lagu top. Saat tur Dave Grohl membawa basis Nate Mendel dan drummer William Goldsmith dan gitaris Pat Smear. Foo Fighters merilis kembali album The Color and the Shape pada tahun 1997. Album ini berhasil mencapai 10 puncak tangga lagu album dan menampilkan lagu seperti Monkey Wrench, Everlong, dan My Hero. Foo Fighters memenangkan award pertama mereka yaitu Grammy Award untuk Best Rock Album pada tahun 2000. Di luar musik, Dave Grohl merupakan seorang ayah serta seorang suami yang setia. Dia telah menikah dengan produser televisi Jordan Blum sejak tahun 2003. Pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Valette pada tahun 2006. Tetapi sebelum itu Dave Grohl pernah menikah dengan fotografer Jennifer Youngblood tapi pernikahan mereka tidak dikaruniai anak.